semua, kembali lagi bersama Seniman Muda Berkarya. Di episode kali ini aku akan ngobrol-ngobrol bareng seniman kontemporer asal Yogyakarta bernama Andri Boy Kurniawan, yang juga merupakan salah satu seniman di Galeri Zen One. Mas Boy dikenal dengan karyanya yang memiliki warna cerah dan banyak menggunakan teknik airbrush. Mas Boy kerap kali mengangkat tema pemandangan Indonesia tempo dulu hingga konsep luar angkasa yang utopis. Karya-karyanya ini sudah tampil di berbagai pameran dan acara kesenian dalam dan luar negeri sejak 2003. Pada pameran kali ini, Mas Boy mengadaptasi 3 karyanya ke dalam bentuk digital yang dapat dinikmati dengan AR. Yuk kita simak bersama. Halo Mas Boy, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kalau boleh tahu kesibukannya lagi sibuk apa aja nih Mas Boy? Saya di Jogja sudah bisa bilang kalau saya sudah full time artist. Sudah sepenuhnya bekerja sebagai seniman gitu. Luar biasa Mas Boy. Mas Boy pertama kali berkecimpung di dunia seni itu dari kapan dan sejak tahun? Kan saya kebetulan pendidikannya juga seni rupa di Jogja. Jadi saya udah serius sejak kecil sebenarnya, cuma secara profesional baru setelah COVID. Benar-benar profesional memang mau jadi seniman sebelum. Aku mau tahu siapa tokoh favorit Mas Boy di dunia seni dan siapakah tokoh yang paling berpengaruh untuk Mas Boy? Ya, saya menyukai lukisan dari kecil. Saya pernah lihat lukisan Raden Saleh. Saya sangat fans. Kemudian dengan yang baru ini yang modern, saya suka dengan pelukis Nyoman Masriadi dan kelompok seni Jendela di Jogja. Mereka menurut saya salah satu role model saya yang paling nyata untuk menjadi seniman. Apa karya Mas Boy yang paling berkesan hingga saat ini? Kecenderungan saya berkarya itu adalah karya-karya yang pop art. Ya. Jadi saya menggambarkan semuanya relatif sesuatu yang saya idolakan ketika saya masih kecil, seperti superhero, seperti menggambar karakter-karakter dari komik-komik barat yang saya baca gitu. Karena mereka memberikan seperti harapan tentang keadilan, harapan tentang idealis hidup yang ideal. Sekarang kecenderungannya berkarya yang menggambar tentang superhero. Pahlawan-pahlawan yang saya anggap itu menjadi idola saya ketika saya masih kecil gitu. Dan itu cukup berkesan. Sampai sekarang saya menggambar lebih sering tokoh-tokohnya pun kadang-kadang saya gunakan juga untuk mewakili kehidupan yang ada yang saya alami di Indonesia seperti itu. Misalnya Batman sedang makan nasi Padang seperti itu. Relatable sama masyarakat Indonesia. Persis. Jadi saya kira pahlawan juga punya sisi yang humanis seperti itu. Itu menarik sekali Mas Boy. Terima kasih. Kalau aku lihat di sini berarti ada Ultraman juga ya? Ada Ultraman. Jadi waktu saya kira Ultraman itu kan selalu menang melawan musuhnya gitu dan melalui banyak penderitaan. Jadi itu mewakili banget tentang bagaimana kita sebagai manusia ingin mencapai sesuatu yang ideal, harus berjuang gitu, dan harus mengorbankan banyak pilihan. Gitu. Jadi memang ada ciri khas dari karyanya Mas Boy yang memang misalnya mengangkat superhero, kehidupannya mereka, sisi humanismenya mereka juga. Betul. Apakah Mas Boy percaya bahwa masa depan seniman mau tak mau memang beralih ke dunia digital? Ya, saya kira itu sebuah keniscayaan. Seniman memang harus mempunyai tools, berbagai macam tools. Kalau saya kira dari dulu pun seniman juga akhirnya menggunakan warna-warna yang seadanya. Dengan perkembangan zaman mereka menemukan material yang baru untuk membuat warna lebih colorful. Sama saja sekarang sudah ditemukan AI untuk membantu seniman bekerja mewujudkan areal abstraksinya. Teknologi itu dibutuhkan untuk mengkonkretkan alam-alam yang tadinya abstrak, yang susah divisualkan. Dengan bantuan teknologi itu menjadi lebih sampai maknanya. Apakah Mas Boy bisa menceritakan tentang proses dalam membuat karya seni digital versi animasi dan bagaimana sih menjadikannya ke filter Instagram? Ini kekinian banget nih karena Gen Z milenial tuh paling seneng kalau ada filter-filter baru nih, menarik, lucu-lucu, warna-warni gitu. Sebenarnya saya ingin membuat lukisan saya hidup dan bisa berinteraksi. Karena menurut saya karena seni yang interaktif itu akan membuat perjalanannya lebih panjang dan membuat narasinya lebih luas. Lalu saya kira Instagram juga menyediakan filter tersebut.
tugasnya sebagai kreator membuat animasinya. Dan akar dari itu semua adalah kreativitas dari seniman itu sendiri, membuat sketsa, kemudian setelah sketsa kemudian diterjemahkan melalui digital, melalui banyak aplikasi. Dan juga creating space ya, ruang untuk diskusi, ruang untuk Iya. misalnya ada interaksi nih satu sama lain. Dan ketika mungkin dulu lukisan hanya dipajang, sekarang bisa menjadi bagian dari kehidupan kita gitu. Mungkin lebih jauh lagi teknologinya, AI, mungkin lukisan itu bisa tidak perlu secara fisik datang ke galeri, bisa langsung ke virtual, jadi dan bisa seperti pakai teknologi VR juga. Tapi sesungguhnya esensinya masih sama, menikmati karya seni yang menginspirasi. Jadi memang esensi dari seni itu pribadi tidak ada yang dirubah gitu, namun hanya mengikuti perkembangan zaman saja ya Mas Boy. Betul. Apa opini Mas Boy terkait karya seni digital, tetapi memang terkadang yang aku lihat juga adalah beberapa menyalahgunakan misalnya gitu. Nah ini untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini tuh seperti apa ya Mas Boy dari seorang seniman gitu, mungkin ataukah pernah menghadapi masalah gitu? Iya, mungkin ada sedikit persoalan misalnya akan dikopi dan didistribusikan tanpa sepengetahuan seniman, dan itu pun saya kira terjadi juga dari dulu, bukan di zaman teknologi yang sudah maju aja gitu. Lukisan-lukisan dikopi kemudian dijual, dan tanda tangannya pun juga sama, semua persis. Itu perspektif aja sih. Kalau saya sebagai seniman, kalau ada yang mengkopi karya saya, itu saya malah seneng. Berarti saya diakui gitu. Jadi silakan sebanyak-banyaknya dikopi, disebarkan itu, karena itu juga bukan milik saya lagi, sudah masuk ke wilayah publik, silakan. Tetapi memang akan rawan terjadi sebuah duplikasi. Sebagai seniman memang tantangannya adalah secara kreatif membuat itu menjadi sangat eksklusif, dan cuma dia yang bisa bikin seperti itu. Yang mirip banyak, tapi yang the real one cuma satu. Luar biasa Mas Boy, aku juga banyak belajar nih soal hal-hal baru, dan aku juga baru tahu bahwa memang seni konvensional dan seni digital itu bisa dipadu-padankan ya, they can work intertwined gitu, bisa connected. Apa saja sih koleksi Mas Boy yang ada di Galeri Zen One? Saat ini saya memamerkan dua lukisan saya yang paling baru, recent painting, yang ada di belakang Mbak Chelsea sekarang. Yang pertama itu Transformers. Nah kemudian ini Gundam Mobasuki. Terima kasih banyak Mas Boy. Sama-sama. Setelah ini kita mau coba augmented reality-nya. Mari kita coba. Kita coba ya. Siap. Oke. Thank you Terima Mas kasih. Boy. Sama-sama. Kita menjauh mencari image yang pas. Wow. Oh mereka keluar dari frame-nya. Iya. Ambil lagi. Nah, wow. Tuh. Lepas lagi, taruh lagi. Lucu banget. Kayak dilemparin ke sana lagi. Wow. Optimus Prime. Kemudian ada Bumblebee sedang naik rubber duck. Yang lucu itu adalah melihat ekspresi orang sedang kayak begitu-begitu, kan nggak ada kelihatan kayak gitu. Jadi itu yang bikin ini ngapain sih orang ngeliat lukisan kok pegang-pegang kayak gitu. Iya, dibawa putar ke minimal dari 100 orang yang lihat, 1 atau 2 orang bahagia melihat itu menurut saya sudah tugas saya sebagai seniman bisa dibilang berhasil.
menurut saya begitu. Nah, experience-nya itu sih yang juga kita nggak bisa lupakan gitu, karena benar-benar melihat mereka bergerak, terus kita ngejar, terus kita mundur lagi. Interaktif sekali. Semoga saja apa yang saya lakukan ini bisa membuat seni rupa di Indonesia menjadi jauh lebih menarik. Jadi ini sebuah alternatif aja menurut saya seperti itu. Tapi ini memang sangat menarik. Terima kasih, ini pertama kali sih untuk aku pribadi benar-benar bisa first hand experience gitu langsung. Dan saya bukan yang pertama membuat ini. Jadi semua sudah ada juga seniman. Zen One memberikan support yang cukup besar untuk saya berekspresi. Jadi itu saya juga terima kasih. Dan saya juga berterima kasih untuk Mbak Chelsea karena mau datang dan memang melakukan experience yang secara nyata. Dan adanya Mbak Chelsea juga membuat saya jadi yakin bahwa pilihan saya sebagai seniman itu benar. Warna-warni. Ya, itu mewakili elemen. Jadi ini udara, wind. Kemudian ini fire. Kemudian ini earth. Oh, 3 elemen itu tadi. 3 elemen. Jadi setiap elemen itu ada 10 warna. Jadi ini limited edition aku bikin. Memang aku pengen orang pertama lihat udah langsung, waduh apa ini gitu. Jadi pilihan-pilihan patungnya sekarang Gen Z atau orang millennials lebih senang dengan bentuk-bentuk yang mereka memang sudah familiar. A sense of 3D ya, dimensional gitu. Ya. Jadi nggak statis kayak gitu. Dan kalau boleh tahu kenapa yang diangkat elemen-elemen? Mewakili banyak perasaan juga. Misalnya warna hijau itu mewakili elemen earth misalnya, atau warna coklat itu mampu membawa suasana menjadi balance. Saya tidak ingin kemudian kesenian itu susah. Saya pengen kesenian itu mudah. Menarik sekali ya melihat perpaduan dunia seni dan teknologi. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Dan bagaimana kemajuan teknologi bukanlah tantangan dalam berkreasi, tetapi justru menjadi salah satu media yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan proses kreatif. Sebagai penutup, ada satu kutipan dari Mas Boy yang mengingatkan kita untuk selalu berkarya dari hati. Everything is art when you do it with all your heart. Andri Boy Kurniawan. Salam seniman muda berkarya.